Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hubungan kemasyarakatan ya antara madrasah atau lembaga pendidikan dengan masyarakat secara umum. Nah, kita mengkaji daripada kitab Ta'lim Al-Muta'alim seperti biasa, juga tidak kita temukan ya adanya pasal khusus yang membicarakan tentang ini. Namun pada bagian-bagian dalam pasal-pasal ini ada kita temukan isyarat ke sana ya, isyarat tentang menjalin hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar, lebih khususnya begitu. Namun ya, sekali lagi lembaga pendidikan yang dimaksud di sini tidak seperti lembaga pada umumnya ya. Kalau kita sekarang kan memang betul ada sekolahnya, ada madrasah, ada perguruan tingginya. Nah, namun di sini mungkin lebih kepada hubungan pribadi antara peserta didik dengan masyarakat sekitar atau antara pendidik dengan masyarakat sekitar. Maksudnya hubungan baik antara pelajarnya ya, pelajar dengan masyarakat ya, atau murid dengan masyarakat. Lalu kemudian kita juga menemukan adanya indikasi hubungan baik juga guru, nah, begitu ya. Nah, terkait dengan ini ada isyarat ya. Ini hanya sebatas isyarat, bukan pernyataan secara terang-terangan dari pengarang kitab kita. Ketika beliau membahas tentang memilih guru ya, ketika membahas memilih guru, ada beberapa syarat yang diberikan oleh pengarang kitab kita kepada para penuntut ilmu ketika mereka mencari guru ya. Nah, di antara syaratnya itu adalah pentingnya para penuntut ilmu untuk tidak langsung belajar kepada seorang guru ya, bahwa sebelum mereka belajar mereka penting melakukan pengamatan terlebih dahulu kepada guru yang akan mereka ambil ilmunya. Itu berupa mereka menetap ya selama 2 bulan kurang lebih di tempat guru tersebut tinggal. Artinya dia berbaur dengan masyarakat di sana ya, dia berbaur, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sembari mengamati perilaku dan keadaan gurunya. Ini kita temukan ketika pengarang kitab kita memberikan sebuah cerita tentang pentingnya pengamatan dalam memilih guru. Qala al-Hakimu rahmatullah alaihi idza dhahabta ila Bukhara pada ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati. Al-Hakim pernah berkata, ini kisah tentang Abu Hanifah dan Hakim ya, yang kita bahas sebelumnya tentang memilih guru. Rahmatullah alaihi, rahmat Allah atas Al-Hakim ini. Apa kata Al-Hakim ini ketika dia dimintakan pendapatnya oleh seorang penuntut ilmu? Idza dhahabta ila Bukhara, apabila engkau berangkat ke negeri Bukhara ya, karena pada zaman ini Bukhara memang terkenal ya, memiliki banyak para ulama, bahkan Al-Imam Al-Bukhari penyusun kitab Sahih Al-Bukhari ini berasal dari negeri Bukhara. Apa kata Al-Hakim? Apabila engkau berangkat ke negeri Bukhara fala ta'jal fil ikhtilafati ila al-a'immati, maka janganlah engkau itu bersegera terburu-buru masuk ke dalam perdebatan di kalangan para imam ya. Ketika sampai ke Bukhara jangan langsung ikut campur urusan para ulama Bukhara ya, jangan ikut campur dalam perdebatan mereka, dalam kajian-kajian berat mereka. Tapi apa? Wamkuth syahraini ya, wamkuth syahraini, ini poinnya, berdiamlah di kamu sebentar ya, coba menetap dulu di Bukhara itu selama 2 bulan hatta tata'ammala, sehingga kamu pun bisa merenung, berpikir, watahtara ustadan, dan engkau pun bisa memilih guru. Nah, memang masa 2 bulan ini lebih tepatnya digunakan untuk memperhatikan guru. Namun di samping itu, semasa 2 bulan ini juga kita gunakan untuk berbaur dengan masyarakat sekitar. Kita menjalin hubungan baik. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu tentang keberadaan kita. Sama halnya juga saran ini bukan hanya untuk pelajar di masa lalu ya.
Pelajar di masa sekarang pun juga begitu. Ketika datang ke sebuah daerah, ke sebuah kota, atau ke sebuah provinsi yang bukan provinsi dia atau wilayah dia, ya ada baiknya kita menetap dulu di sana selama 2 bulan. Kita mengamati kondisi lingkungan di sana, ya kita mengamati kondisi belajar di sana, bagaimana lembaga pendidikan kita dan masyarakat sekitar. Jadi kita amati dulu betul, sehingga dalam tempo 2 bulan tentu ini sudah terjadi hubungan yang sangat baik antara kita selaku pelajar dengan masyarakat yang ada di sekitar lembaga pendidikan yang akan kita belajar di sana, ya. Bahasa sekarang ini kan begitu, nanti ada yang ngontrak rumah, ya, ada yang cari rumah kos dan segala macamnya. Nah, ada baiknya menetap di sana dulu terlebih dahulu selama 2 bulan, jalin hubungan baik dengan masyarakat setempat. Ya, di zaman sekarang kan aparat desa pun atau aparat pemerintahan setempat juga memberikan arahan ke sana, seperti ada berek-berek di depan rumah ketua RT, ya, tamu wajib lah lapor. Jadi ketika kita datang, kita melapor kepada pejabat berwenang setempat, lalu kemudian kita tinggal di sana. Nah, sehingga terjadilah hubungan yang baik antara sang penuntut ilmu dengan masyarakat. Jangan sampai nanti berada di satu tempat, penuntut ilmunya tidak ada hubungan baik dengan masyarakat setempat. Terkadang tidak ada kesan peduli dengan masyarakat. Ya, penuntut ilmu sibuk dengan urusannya saja. Terkadang apa yang terjadi di masyarakat mereka tidak tahu sama sekali. Bahkan ada kesan menutup diri dari masyarakat. Nah, ini banyak kita temukan di zaman kita sekarang, hubungannya kurang baik, ya, antara para penuntut ilmu dengan masyarakat sekitar. Itu cukup banyak kita jumpai. Nah, ini tentang hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Lalu begitu juga perlu terjadi hubungan baik, ya, antara lembaga ini dengan pemerintah. Namun dalam kitab ini lagi-lagi kita tidak menemukan kelembagaan secara resmi, namun yang kita temukan adanya individu, ya, yang menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Yang kita temukan adalah adanya hubungan baik antara individu tertentu dengan pemerintah. Nah, ini kita bisa lihat diantaranya adalah di pasal fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, ya, pasal memuliakan ilmu dan ahlinya. Ini pun juga dalam bentuk cerita, ya. Jadi cerita ini kita lihat ada kaitan tentang pentingnya hubungan baik antara individu pembelajaran dengan pemerintah. Namun dalam kisah ini terjadi antara khalifah kaum muslimin, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat terkenal itu, dengan seorang ulama, seorang guru besar yang bernama Al-Asmu'i, ya, yang bergelar Al-Asmu'i. Dikisahkan di sini, hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyida ba'ata ibnahu ilal Asmu'i. Ya, dihikayatkan, dikisahkan bahwasanya Al-Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengirim salah satu putranya kepada Al-Asmu'i, ya, kepada seorang ulama yang sangat terkenal kehebatannya dalam ilmu bahasa Arab, ya, terkait dengan ilmu bahasa Arab dia sangat terkenal. Begitu juga dengan ilmu riwayat, ya, beliau ini sangat terkenal. Nah, satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim salah seorang putranya untuk belajar, untuk mengaji dengan Al-Asmu'i, ya, li yu'allimahu al-ilma wal adaba. Tujuannya adalah agar sang Al-Asmu'i, sang guru ini mengajarkan putra khalifah ini, mengajarkan sang pangeran ini al-ilma, ya, mengajarkannya ilmu wal adaba, dan juga mengajarkan adab, karena ini adalah calon penguasa di masa yang akan datang, kira-kira begitu, ya. Jadi diajarkan ilmu pengetahuan sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan adab juga sebaik mungkin, karena ini bisa jadi menjadi namanya putra khalifah, bisa jadi dia akan jadi khalifah, maka diajarkan ilmu, dan yang mengajarkannya adalah salah satu ulama besar ketika itu, yakni Al-Asmu'i. Nah, dalam proses pembelajaran kemudian, ya, khalifah bahasa kita zaman sekarang mungkin mengunjungi anaknya, ya, melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Al-Asmu'i kepada putranya. Fara'ahu yauman yatawadda'u wa ya'silu rijlahu wa banul khalifati yasubbul ma'a ala rijlaihi. Nah, suatu ketika, ya, ketika Harun ar-Rasyid mengunjungi tempat mengajarnya Al-Asmu'i, fara'ahu, maka sang khalifah melihat Al-Asmu'i ini yauman, pada suatu hari, yatawadda'u,
ya sang khalifah memperhatikan ternyata Al-Asmu'i, sang guru ini sedang berwudu. Wa yasilu rijalahu, dia pada saat itu sedang membasuh kedua kakinya. Wa banul khalifati, dan sang khalifah Harun ar-Rasyid melihat putranya ini yasubul ma, ya dia menuangkan air ala rijlihi, ke atas kakinya Al-Asmu'i. Nah, ketika itu ya dilihat bahwasanya Al-Asmu'i sang guru sedang berwudu, pas bagian membasuh kaki, dan ternyata sang pangeran ini, sang putra khalifah ini ditugaskan untuk menyiramkan air ke kaki sang gurunya. Nah, ini kan terkesan, mungkin kalau kita lihat di zaman sekarang rasanya beda sekali. Kok anak-anak raja, anak presiden menyiramkan kaki gurunya dengan air. Apa yang terjadi? Fa'ataba Al-Asmu'i dzalika. Maka Harun ar-Rasyid pun menegur Asmu'i, kenapa melakukan perbuatan demikian. Kenapa dia lihat kok anaknya menyiramkan air kepada kaki Asmu'i. Jadi ditegur oleh khalifah ketika itu, oleh Harun ar-Rasyid. Biqaulihi, dengan perkataannya Harun ar-Rasyid berkata, sang khalifah berkata, innama bu'itu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Sesungguhnya saya mengirim putra saya ini, ya, kepadamu apa? Litu'allimahu, agar engkau ajarkan dia ilmu. Bagaimana ilmu yang terbaik, yang paling bagus engkau miliki, kamu ajarkan kepada dia. Wa tu'addibahu, dan bagaimana engkau mengajarkan kepadanya adab, ya, ajarkan kepada dia sopan santun, berikan dia bimbingan terbaik dalam hal bersopan santun. Karena sang khalifah melihat putranya menyiramkan air kepada kaki sang guru. Apa kata khalifah? Falimadza lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yasila bil ukhra rijlaka. Kenapa lam ta'murhu? Kenapa engkau tidak menyuruhnya bi an yasubbal ma', bahwa dia menyiramkan air bi ihda yadayhi, dengan salah satu tangannya, wa yasilu bil ukhra, dan dia membasuh dengan tangan yang lain, rijlaka, akan kakimu. Kata sang khalifah, seharusnya bukan begini, karena saya kirim dia agar engkau ajarkan ilmu, kasih dia teori yang begitu banyak, begitu terbaik, lalu kemudian engkau bimbing juga dia dalam berperilaku. Seharusnya, kata khalifah ini, sang khalifah menegur kepada guru anaknya, seharusnya bukan begitu. Malah yang sebenarnya lebih patut adalah mungkin tangan kirinya menyiram air, tangan kanannya mencuci kakimu, bukan hanya sebatas menyiram. Nah, ini ada pesan tersirat, artinya ada hubungan baik antara sang guru dengan pemimpin ketika itu, bahwa sang khalifah dan sang guru pun tidak terjadi hubungan yang sungkan, ya, tidak ada hubungan formalitas yang seakan-akan ada jurang yang memisahkan. Dan juga terlihat sang pangeran pun ketika belajar, dia tetap sama seperti murid berikutnya, tidak ada hak istimewa, ya, ketika dia berhadapan dengan gurunya. Kata justru sang khalifah sendiri yang mengarahkan kepada Asmu'i, perlakukan dia sama seperti murid biasa. Artinya karena ini dia akan menjadi seorang besar di masa depan, mungkin dia akan menjadi pemimpin, dia terbiasa hidup kemewahan, maka diberikan dia pengajaran adab yang terbaik. Seharusnya dia mencuci kakimu, dan dia juga yang menyiramkannya, bukan hanya sebatas menyiram. Ada pesan tersirat sebenarnya dimaksud dari perkataan Harun ar-Rasyid ini, ya. Pesan tersiratnya adalah, ya, suatu ketika sang putra ini mungkin mendapatkan jabatan karena dia adalah seorang putra khalifah, seorang anak dari khalifah, ya, atau seorang pangeran bahasa kitanya. Nah, ketika dia mendapatkan jabatannya nanti, dia tetap memiliki sifat rendah diri, ya, dia tetap menghormati orang lain, wabil khusus dia akan tetap menghormati para ulama, ya, dia tetap menghormati para ulama. Jadi sehingga terjadi hubungan yang baik antara para umaro, antara para pemimpin dan dengan para ulama. Jadi ketika dia menjadi pejabat nanti, dia tidak menjauhi para ulama. Ya, ketika dia jadi pejabat, dia tidak akan memusuhi, dia akan tetap hormat kepada para ulama, walaupun dia putra seorang khalifah. Ya, putra khalifah, maka diajarkan bagaimana dia harus beradab lebih baik, bagaimana dia harus bersikap kepada gurunya. Nah, ini kan terlihat daripada kisah ini, ya. Kisah ini sebenarnya menceritakan tentang penghormatan guru. Jadi walaupun dia anak khalifah, dia tetap wajib menghormati gurunya. Nah, ini, ya, bahkan sang khalifah pun mendukung itu. Menurut khalifah tidak patut kalau hanya sebatas menyiram air saja. Ajarkan dia juga untuk mencuci kaki gurunya ketika berwudu, agar dia belajar mengendalikan dirinya, belajar untuk merendahkan dirinya walaupun dia adalah seorang pejabat besar, ya. Karena betapa tidak, terkadang ada sebagian orang ketika mendapatkan jabatan dia
lupa. Nah, mendapatkan jabatan muncul kesombongan. Sebelum kesombongan itu muncul, ya, pesan tersirat adalah sang guru harus memberikannya pelajaran adab, sehingga kelak ketika dia menjadi pemimpin, dia akan meneruskan hubungan baik yang sudah dibina oleh para pendahulunya, ya, dari kalangan para pemimpin dengan kalangan para ulama, yang para ulama pada saat itu menjadi para guru. Jadi terjadi hubungan baik antara pemerintah dengan guru. Nah, dia tadi hubungan baik, kita lihat di sini. Kedua hubungan itu terjalin dengan baik antara sang khalifah dengan Al-Asmu'i yang mewakili para guru. Jadi kalau kita lihat di kitab ini, kelembagaan secara khusus itu tidak kita temukan, ya, pembicaraan kelembagaan secara khusus baik dalam bentuk madrasah atau tidak. Nah, namun ada dua kisah yang dipaparkan di sini. Kisah pertama tentang Al-Hakim tadi menceritakan tentang murid perlu menjadi hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dalam tempo 2 bulan pasti dia terjadi hubungan baik ketika dia berbaur dengan masyarakat, walaupun tujuannya adalah memilih guru. Nah, lalu kemudian, ya, di kisah yang kedua, menceritakan tentang seorang khalifah yang mengirimkan putranya kepada seorang guru untuk diajarkan ilmu dan diajarkan adab. Bahkan adab itu pun sampai sehalus mungkin agar kelak dia menjadi pejabat berikutnya, dia menjadi pejabat yang beradab, yang berakhlak mulia, dan tetap terjadi hubungan baik antara para umaro dan kalangan para ulama, para pemimpin dan kalangan para ulama ini, atau kalangan pemerintahan dengan para guru. Ya, mungkin itu sedikit tentang kita mencoba melihat kitab Ta'lim Al-Muta'alim menceritakan tentang hubungan kemasyarakatan yang dibahas di sini dan yang kita coba kaitkan dengan pembahasan kita pada saat ini, ya. Bila kita cukupkan dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.